Udahlah, peristiwa ini nggak usah lancang mulutnya. Kucubitkan bibirnya nanti. Udah ratusan tahun masalah ini udah diselesaikan oleh ulama-ulama kita yang besar-besar. Ya nggak usah model kalian baru ngaji di Google aja udah bahas-bahas itu. Kalau Allah perlu tempat berarti Allah lemah. Kan qiyamuhu binafsihi. Huwal hayyul qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri. Nggak perlu tempat, nggak perlu malaikat, nggak perlu makhluk. Betul. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhanmu yang Maha Pemurah itu istawa di atas arasy. Istawa bukan bertempat tinggal. Arti istawa itu menurut ulama salaf, bukan ulama salafi. Ulama salaf, ulama terdahulu, ma'adri bimaknahu. Nggak tahu artinya apa, terserah aja sama Allah. Kalau ulama khalaf, diartikan itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Tuhanmu yang Maha Pemurah istawa dan di atas arasy. Istawa itu artinya apa? Menguasai dan memerintah arasy. Dari mana tahu? Dari ayat yang mirip dengan itu. Begini, kenapa kita selalu menganggap yang agung itu di atas? Karena kita merasa rendah. Orang rendah kan memang merasa di bawah. Dan Rasulullah pun pakai hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya di atas lebih mulia dari di bawah. Kalau Allah dikatakan di bawah berarti nggak mulia dong. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apakah itu tangan di atas tangan di bawah artinya? Apakah memang tangan di atas tangan di bawah maksudnya? Bukan. Pemberi lebih mulia daripada penerima. Jadi bukan karena tangan di atas berarti di atas. Bukan. Ngasih itu kadang-kadang di bawah. Yang nerima malah dari atas. Coba ayo praktekkan ayo. Ayo, mana? Yang di atas mana? Coba. Ini, ayo berdiri. Nih, praktekkan nih biar lihat nih. Saya kasih. Yang ngambil tuh kan dari atas. Masa saya kasih gini ngambilnya dari bawah? Coba, pegang. Kasih saya. Mestinya dari atas, betul nggak? Ngambilnya dari atasnya. Jadi kenapa Nabi bilang tangan di atas? Maksudnya tangan di atas itu bukan arti sebenarnya, arti kiasan aja. Justru yang memberi di bawah, yang ngambil dari atas, betul nggak? Itu paham nggak? Nah, jadi Tuhan itu tidak bertempat. Kalaulah berdasar Quran bahwa Nabi itu dialog dengan Allah di mustawa, berarti Allah di mustawa. Berarti Allah juga di atas gunung Tursina. Karena Nabi Musa dapat perintah Tuhan di atas gunung Tursina, berarti kan Allah di atas gunung juga. Ayo, pilih mana? Di mustawa atau di atas gunung? Dua-duanya tidak. Jawaban kita. Kenapa Nabi jumpa Allah di mustawa? Kenapa Nabi Musa dapat wahyu dari Allah dan dialog dengan Allah di gunung, di atas gunung Tursina? Jawabnya karena Nabi Musa dan Nabi Muhammad setinggi apapun kemuliaannya, beliau berdua ini tetap makhluk. Nabi Muhammad tetap makhluk, betul. Makhluk memerlukan tempat. Betul. Bukan Allahnya yang memerlukan tempat. Nabinya yang memerlukan tempat. Dimanapun Nabi mesti pakai tempat. Betul. Allahnya nggak perlu tempat. Karena Nabi itu manusia, makhluk. Biarpun setinggi mustawa sana tetap aja Nabi Muhammad memerlukan sebuah tempat. Allah perlu nggak? Kalau Allah perlu tempat berarti Allah lemah. Kan qiyamuhu binafsihi. Huwal hayyul qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri. Nggak perlu tempat, nggak perlu malaikat, nggak perlu makhluk. Betul. Nabi Muhammad, Nabi Musa pakai tempat karena beliau berdua ini tetap manusia, tetap makhluk. Mereka itu memerlukan tempat, sedangkan Allah tidak. Begitu. Kodratnya manusia kan kalau apa di atas, karena manusia kalau minta dia merasa dia rendah. Kalau ada orang minta merasa tinggi, gila lah dia. Orang menjilat itu kan merasa rendah. Pak, komisaris Pak. Kan merasa di bawah. Paham? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhanmu yang Maha Pemurah itu istawa di atas arasy. Istawa bukan bertempat tinggal. Arti istawa itu menurut ulama salaf, bukan ulama salafi. Ulama salaf, ulama terdahulu, ma'adri bimaknahu. Nggak tahu artinya apa,
terserah aja sama Allah. Baca aja Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa titik, nggak dibahas-bahas artinya. Begitu. Tapi ada Imam Maliki mengatakan ma'nahu maklum, artinya maklum. Maklum indallah, diketahui oleh Allah, bukan diketahui oleh kita. Kita baru tahu artinya istawa nanti di hari kiamat. Itu ulama salaf. Alif lam mim, apa artinya? Nggak tahu. Nanti kita baru tahu di hari kiamat. Itu salaf. Hamim, apa artinya? Nggak tahu. Nanti kita baru tahu di hari kiamat. Itu salaf. Nun, apa artinya? Nggak tahu. Nanti di hari kiamat baru tahu. Itu ulama salaf. Nggak boleh dibahas. Nun, apa artinya? Jauh di sana. Oh, nun, jauh di sana. Oke. Kalau ulama khalaf diartikan itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Tuhanmu yang Maha Pemurah istawa di atas langit, kan, di atas arasy. Nah, istawa itu artinya apa? Menguasai dan memerintah arasy. Dari mana tahu? Dari ayat yang mirip dengan itu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhanmu Rabb yang Maha mengatur. Arasnya yang agung. Kalau gitu istawa di situ mengatur. Kalau bertempat enggaklah disebut Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. Apakah Allah di langit? Di langit? Bukan. Di alam semesta? Bukan. Allah mengatur bumi. Allah di bumi? Tidak. Kalau gitu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah mengatur arasnya yang agung. Apakah Allah di aras? Apakah mengatur harus duduk situ? Hah? Enggak. Kira-kira begitu. Udahlah, peristiwa ini nggak usah lancang mulutnya. Kucubitkan bibirnya nanti. Udah ratusan tahun masalah ini udah diselesaikan oleh ulama-ulama kita yang besar-besar. Ya, nggak usah model kalian baru ngaji di Google aja udah bahas-bahas itu. Udah dibahas oleh ulama-ulama besar-besar masalah seperti itu. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Asy'ari sudah membahas itu. Sudah terbagi dua ulama. Satu ulama salaf membiarkan saja tanpa membahasnya. Satu lagi mentakwilkan menurut ayat Al-Quran yang lain. Paham? Misalnya, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Hei iblis, kenapa yang menyebabkan kamu enggan sujud kepada makhluk yang langsung kuciptakan dengan kedua tanganku? Itu terjemahannya. Terus berarti Allah tangannya dua. Begitu juga mereka katakan. Tidak. Tapi dibilang ini dengan kedua tanganku. Dalam ayat lain ada wassama abanaiha biaid. Dan langit itu dibuat dengan banyak tangan. Ayo, yang mana tangan Allah itu? Dua apa banyak? Kalau dua kalahlah berantem sama Tuhannya orang Jepang. Orang itu Tuhannya 1000 tangannya. Dipegang tangan Tuhan kita dua, dikeplai pakai 999 tangan. Jadi tentulah tidak dibilang tangan Allah itu dua. Itu ayat ditakwilkan. Kemana? Ke surah Yasin. Ini bukan ke akal kita. Itu yang tuduhan keji. Mentakwilkan Quran pakai akal. Kayak Yahudi. Enggak. Mana ada ulama kayak Yahudi. Dia terjemahkan ke Quran yang lain. Surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau menciptakan sesuatu tinggal perintah jadi. Maka serentak dengan perintah Allah jadi. Masa bikin Nabi Adam harus pakai dua tangan, dikuruel-kuruel kayak istri kita bikin roti cane begitu. Paham? Ini tauhid, jangan main-main. Saya serius urusan ini. Lebih baik Anda ikut dua saja, salah satu. Salaf, ulama salaf diam, tidak membahas apa-apa. Biarkan apa adanya, nanti di hari kiamat kita tahu artinya. Yang kedua khalaf, ulama khalaf itu membahas mentakwilkannya dengan ayat Quran yang muhkamat, yang pasti. Bukan menerjemahkannya menurut ayat yang mutasyabihat yang membuat ragu-ragu maknanya macam-macam. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Saya senang sekali ngaji ini banyak. Saya ini darah saya 100/60. Pusing kepala saya 2 hari. Tapi itulah saya ngajar hilang sakit saya. Nah, itulah enaknya enggak. Mungkin ulama kalau mau membunuh ulama gampang. Larang ngajar aja gitu. Dilarang dia ngajar, matilah dia. Begitu aja. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.